Karena apa? Karena kita selama ini mentuhankan diri kita sendiri. Karena kita selama ini syirik, mensekutukan Allah, mensekutukan Tuhan dengan kewujudan, dengan kehidupan, dengan kekuasaan hawa nafsu kita sendiri yang ada di hati kita. Jadi intinya ketika kita masih merasa ada, ketika Allahnya masih tak ada, Allahnya gaib, maka itulah Dajjal, setan, iblis, yakni kaum jahiliyah yang harus kita berantas, yang harus kita perangi dengan jihad fisabilillah, menyeru kepada jalan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyeru manusia sedangkan kita sendiri masih terkubur di dalam singgasananya iblis dan setan? Bagaimana mungkin kita mengingatkan manusia sementara diri kita masih menjadi Tuhan di dalam dada kita? Bagaimana mungkin kita bisa menyeru manusia untuk kembali kepada jalan Tuhannya sementara kita di dalam hati kita lebih wujud keberadaannya daripada wujud Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Bila Allahnya masih gaib, ya itulah dosa yang azim. Mosok Allah ditiadakan, mosok Allah digaibkan, mosok Allah dimantikan, mosok Allah dilemahkan di dalam tiap-tiap dada kita selama ini. Memang kita bilang dengan hawa nafsu kita, Allah itu wujud, Allah itu nyata, Allah itu berkuasa, Allah itu Maha Esa, Allah itu pencipta manusia. Itu kan kata hawa nafsu, yang mana selama ini masih angen-angen wae, masih imajinasi wae, masih tidak nyata, tidak jengle-jengle. Itu hanya pembelaan iblis dan setan supaya dianggap mengerti Tuhan, supaya iblis dan setan dianggap tauhid. Kata banyak orang, iblis lebih bertauhid. Kata siapa? Kan kata iblis. Bagaimana mungkin iblis mengatakan, mengakui lebih bertauhid dari manusia? Karena iblisnya merasa lebih ada daripada Tuhannya di hatinya. Itulah tauhid iblis. Yang mengaku tauhid itu ya iblis itu sendiri, yakni tauhid kepada iblisnya sendiri, tauhid kepada hawa nafsu dewe. Dewe tidak mentauhidkan Tuhannya. Bila iblis mentauhidkan Tuhannya, ya tidak ngaku-ngaku bila iblis itu bertauhid. Kenapa iblis itu mengaku bertauhid? Karena iblis itu mengakui ketauhidan dirinya di hatinya. Bahwa diri manusia kita mengakui keberadaannya, mengesakan, mentauhidkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Ya tentu saja ngaku-ngaku tauhid. Ya tentu saja ngaku-ngaku Satrio Paningit. Ya tentu saja ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Rebutan ngaku-ngaku Satrio Paningit, rebutan ngaku-ngaku Imam Mahdi, rebutan mengaku-ngaku Rasul-Rasulnya Allah, mengaku sebagai aulia Allah. Padahal di dalam hati para Rasul, di dalam hati para aulia, di dalam hati para Al-Mahdi, di dalam hati para Satrio Paningit, tidak ada lagi dirinya kecuali Tuhannya. Maka bagaimana mungkin ngaku-ngaku sebagai Rasul, ngaku-ngaku sebagai aulia, ngaku-ngaku sebagai Satrio Paningit, ngaku-ngaku sebagai Al-Mahdi.
bila bukan iblis dan setan yang mengaku-ngaku itu semua. Di dalam Al-Quran Nabi Muhammad tidak mengaku sebagai Rasulullah, tapi Allah yang mengutus, yang dawuh kepada Nabi Muhammad, kau sebagai utusanku. Selama ini kan kita pun tidak menyangka, tidak menyadari bahwa kita pun juga utusan-utusan Allah. Selalu dikerentekkan Allah, selalu dikerentekkan hidup. Bila kita tak ada hidup, apa ada kerentek, apa ada kemauan, apa ada keinginan tanpa uripe Allah. Jadi dengan uripe Allah itulah semua ada, kerentek, kemauan, keinginan itu semua ada. Asal kita bisa pulang kepada Allah, semuanya ya selamat. Tapi kalau kita tidak bisa pulang kepada Allah, ya selamanya tersesat. Tergantung Imam Mahdinya, tergantung Satrio Paningitnya, tergantung Rasulnya yang ada di dalam dadanya ini sudah dibangkitkan apa belum. Itu yang menjadi tolak ukur kita ini selamat atau tersesat dari jalan Tuhannya. Dan Dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik. Itu bagi yang Dia kehendaki. Maknanya kalau kita sudah bangkit Satrio Paningitnya, bangkit Al-Mahdinya, bangkit kerasulannya, maka bersih, suci, disucikan kembali dari fahsya wal mungkar, disucikan kembali dari dosa-dosa kalau sudah bangkit, kalau sudah baiat. Tapi kalau tidak bangkit-bangkit, ya berada selalu di lembah dosa, semuanya serba dosa. Kenapa? Karena ratu hawa nafsunya masih menjadi Tuhan yang mana mengajak manusia ke lembah dosa, ke lembah angkara murka, ke lembah kezaliman, ke lembah ujub, ke lembah riya, ke lembah sombong, ke lembah benci, ke lembah balas dendam, ke lembah yang selama ini kepingin selalu dan selalu berjaya-jayaan tentang keduniawian semata. Lupa kalau ia sebentar lagi pulang, lupa kalau ia akan segera meninggalkan harta-harta yang dibangga-banggakan sebentar lagi, meninggalkan semua harta-hartanya. Kita lupa sebentar lagi kita meninggalkan kepintaran dan kecerdasan kita. Kita lupa sebentar lagi kita meninggalkan ilmu-ilmu kita. Kita lupa sebentar lagi kita meninggalkan amal-amal kita. Bahkan kita lupa sebentar lagi kita meninggalkan diri kita sendiri menghadap Tuhan yang Maha Suci. Lanjutannya, barang siapa yang dikehendaki Allah, maka ia akan datang untuk berbaiat, yakni untuk menyerahkan dirinya dan hidupnya kepada Tuhannya. Maka harus ada pembimbingnya. Maka carilah pembimbing-pembimbing di luar sana yang kira-kira bisa membawa Anda menuju puncak kesadaran diri manusia Anda yang gaib, yang tak ada. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Inilah buktinya bahwa kita selama ini hanyalah menjadi Satrio Paningitnya, hanyalah menjadi Al-Mahdinya, hanyalah menjadi Rasulnya, hanyalah menjadi utusannya, hanyalah menjadi pesuruh-pesuruh iblis dan setan yang ada di dalam hawa nafsu diri manusia kita sendiri, yang selama ini merasa wujud, yang selama ini merasa hidup, yang selama ini merasa berkuasa di atas wujud Tuhannya, di atas kuasa Tuhannya, di atas wujud
di atas kehidupan Tuhannya. Jadi Tuhannya ora kanggo, Tuhannya ora kanggo tapi digolei, Tuhannya ora kanggo tapi disembah. Inilah akidah dan keimanan yang tersesat jalannya. Cedek kok digolei, cedek yang disangka jauh.